sekarang kita akan keluar dulu, kita logout dan kita akan masuk sebagai atasan si ASN tadi. Nah, ini pura-puranya sebagai atasannya akan memverifikasi kinerja bawahannya. Jadi Bapak dan Ibu yang berposisi sebagai atasan, Bapak dan Ibu punya menu kinerja bawahan. Nah, nanti Bapak dan Ibu untuk melakukan review sama seperti kita memverifikasi kegiatan pada kinerja sebelumnya, ya, pada kinerja yang sebelum dikembangkan. Bapak dan Ibu masuk kinerja tahunan si ASN atau bawahannya, klik saja di menu kinerja tahunan, kemudian pilih tahun kegiatan yang akan diverifikasi atau direview. Nah, jadi si ASN ini punya empat kinerja utama, dan untuk memverifikasinya atau mereviewnya, Bapak Ibu klik di menu action di sebelah kanan kinerja utamanya, klik action. Nah, kemudian pastikan datanya sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian Bapak dan Ibu harus sebagai atasannya harus memastikan bahwa kondisi dari kegiatan tersebut normal atau khusus. Jadi pilihan normal itu, Bapak dan Ibu, normal itu kalau SKP sasarannya itu bisa dicapai, antara target dengan capaiannya itu bisa tercapai. Contoh misalnya, saya punya kewajiban mencetak 8 buku per bulan. Artinya, tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi saya untuk tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut. Artinya, mau tidak mau, target 8 buku itu harus terselesaikan. Artinya, kondisinya adalah kondisi normal. Tetapi ada beberapa kondisi pekerjaan yang sifatnya khusus, artinya banyak pengaruh eksternal dari luar. Contoh, untuk usulan SLKS. Misalnya Pak Ronald menargetkan targetnya yang usul SLKS 500 orang dalam 1 tahun. Tetapi ternyata yang usul hanya 300. Nah, itu bisa dikategorikan dalam kondisi khusus, karena capaiannya belum tentu sesuai dengan targetnya. Atau mungkin seperti di bidang Pak Endi, di bidang penjajaran dan kepangkatan, usul pangkat ditargetkan dalam periode April itu 1.500. Ternyata yang usul hanya 1.200 misalnya. Nah, kalau itu dikategorikan normal, nanti nilai Bapak dan Ibu akan kecil karena dianggap di bawah target pencapaiannya. Makanya harus dikategorikan dalam kondisi khusus. Nah, kemudian untuk cascade-nya di sini pilihannya adalah direct dan non direct. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa baca di Permenpan itu ada dijabarkan secara detail. Tapi secara umum saya gambarkan seperti ini. Untuk direct dan non-direct, jadi direct itu jika pekerjaan bawahan itu berimplikasi langsung atau artinya menjadi bagian target dari atasan. Misalnya, contoh, seorang kabid di Dinas Kelautan di bidang budidaya perikanan. Targetnya menghasilkan 3 ton ikan. Di bawahnya ada 3 subit. Subit A itu air tawar, subit B-nya air laut, subit C-nya air payau. Nah, kemudian subit A tadi targetnya 1 ton, subit B targetnya 1 ton, dan subit C tadi targetnya 1 ton. Artinya karena memang targetnya sama-sama ikan dan jumlah tonasenya sama, itu bisa dikategorikan dalam kategori cascade yang direct, ya. Nah, tetapi jika ketemu dengan kondisi kegiatan bawahan itu hasilnya bukan merupakan hasil langsung dari atasan. Contoh, seorang kepala BKD itu targetnya adalah laporan. Nah, kemudian bawahannya itu target pekerjaannya adalah berkas, draft, dan sebagainya. Artinya tidak berimplikasi langsung. Nah, itu bisa dikategorikan dalam cascade-nya non-direct. Nah, tinggal Bapak dan Ibu harus jeli dan cermat dalam melihat atau mereview SKP bawahannya, apakah normal atau khusus, direct atau non-direct. Nah, kita coba pilih kondisinya normal dan hasilnya non-direct karena tidak berimplikasi langsung. Kemudian jika disetujui Bapak dan Ibu,
Status kegiatannya pilih diterima. Hasil reviewnya misalnya sesuai, seperti itu saja boleh. Hasil reviewnya tidak perlu panjang-panjang. Tapi kalau tidak diterima atau ditolak, silakan pilih ditolak. Pilih alasan penolakannya kenapa. Kenapa ditolak? Tapi kalau diterima, pilih diterima. Hasil reviewnya sesuai, misalnya seperti itu. Kemudian jika si bawahan itu merupakan fungsional, bisa dimasukkan target angka kreditnya di sini. Target angka kredit, ya, angka kredit butir-butir kegiatannya. Oke, kita simpan. Nah, seperti ini. Coba yang lain kita review semua. Normal, non-direct, diterima. Sesuai. Oke, itu untuk mereview kinerja utama dari bawahan. Untuk verifikasi kegiatan bulanan, kinerja tambahan, dan lain-lain, itu sama dengan, tidak ada berubah dengan kinerja yang lama, sama. Nah, yang berbeda cuma ini saja. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, selain memverifikasi atau mereview kinerja bawahan, di akhir tahun kan Bapak dan Ibu sebagai atasan juga wajib melakukan penilaian perilaku kerja bawahan. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan penilaian perilaku bawahan di menu penilaian bawahan. Kemudian pilih perilaku kerja. Nah, siapa yang mau dinilai? Klik saja. Nah, kalau memang sudah dinilai tidak awal, kalau belum dinilai, Bapak dan Ibu bisa di sebelah kanan ada menu input nilai. Ada menu input nilai. Nah, seperti ini, masukkan nilainya. Nah, nanti untuk ketentuannya, ketentuan penilaian perilaku kerja Bapak dan Ibu, itu Bapak Ibu bisa baca, ada 7 level di situ, ada 7 level di Kemenpan itu, kalau tidak salah. Jadi ada level 1 sampai 7, nanti misalnya level GPT itu ada di level berapa, ya, level berapa. Kemudian jabatan administrator di level berapa, pengawas berapa, kemudian kalau fungsional di level jenjang ahli itu berapa, level terampil ada berapa, nanti ada di Kemenpan. Nah, tapi untuk kalau saran untuk sementara, karena memang untuk mengejar waktu, pastikan nilainya di atas 90, karena sekarang di atas 90 baru bernilai baik ya Bapak dan Ibu ya, baru bernilai baik. Kalau dulu kan 76 ke atas sudah baik, tetapi sekarang harus 90 ke atas baru bernilai baik. Karena untuk kebutuhan administrasi kepegawaian pun itu hampir sama dengan PP 46, tidak harus naik tetapi bernilai baik. Jadi kalau dulu di PP 46 harus 76 ke atas untuk bernilai baik, tetapi kalau di PP 30 itu harus 90 ke atas baru bernilai baik. Jadi mohon Bapak dan Ibu jangan terlalu kecil memberi nilai kalau memang si bawahan tersebut tidak melanggar ketentuan, kemudian hasil pekerjaannya juga layak dan bagus, artinya jangan dinilai terlalu kecil karena takutnya nilainya nanti hasilnya di bawah baik, hanya cukup saja. Nah, kemudian di bagian bawah ada input nilai SKP pindahan. Jadi kalau si bawahan tadi punya nilai SKP sebelumnya di tahun yang sama, Bapak Ibu bisa inputkan, jadi masukkan bulannya, bulan periode si ASN tadi, Januari sampai Juni misalnya. Kemudian nilai capaian kinerja di Januari-Juni itu berapa, nilai rata-rata nilai perilaku kerjanya berapa, masukkan.
Nah, angka yang ini tidak perlu dikonversi sesuai PP 30, cukup masukkan saja apa adanya yang muncul di periode Januari-Juni. Tidak perlu dikonversi, nanti biarkanlah sistem yang mengkonversi sendiri. Atau Bapak dan Ibu tidak perlu berpikir konversi dari nilai lama ke nilai baru itu hasilnya seperti apa, tidak perlu dipikirkan, karena cukup Bapak dan Ibu masukkan saja nilai awalnya saja. Nah, kalau ini sudah dinilai, kita klik submit ya. Kita klik submit. Nah, kita coba keluar, saya masuk ke posisi ASN yang tadi, awal tadi. Nah, kita baru bisa cetak SKP. Cetak SKP di sini, cetak SKP pribadi. Nah, coba kita cetak rencana SKP-nya. Nah, karena sudah di-review, baru bisa muncul di sini hasilnya. Jadi ada keterangannya ini, targetnya, maaf ini targetnya tadi, rencananya, kemudian hasil reviewnya seperti apa. Nah, di sini ada hasil reviewnya. Ada non-direct cascading, non-direct cascading, direct cascading, non-direct cascading. Seperti ini. Ini hasil reviewnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita coba cetak SKP-nya yang sudah ditetapkan. Nah, ini hasilnya. Ini formatnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Berbeda dengan yang lama. Kalau dulu antara kualitas, kuantitas, dan waktu itu cenderung dia horizontal kolomnya, sekarang dia ada di kolom vertikal seperti ini, terpisah. Jadi satu kegiatan, satu kinerja, kolom kualitasnya sendiri, kuantitasnya sendiri, waktunya sendiri, seperti ini. Jadi kualitas, berdasarkan nilai indeks efektivitasnya, ini jadi dari target kualitas yang kita tentukan tadi. Kemudian kuantitasnya berarti, kalau aplikasi berarti jumlah aplikasinya. Kalau kita buku berarti jumlah bukunya. Kemudian waktu berarti ketepatan waktu pelaksanaan pengukurannya. Nah, ini SKP-nya. Nah, kemudian kalau di akhir tahun, nanti di akhir tahun kegiatan, Bapak dan Ibu bisa cetak capaian kinerja. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nanti muncullah nilainya seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi nanti nilai kinerja utamanya untuk indeks efektivitasnya nilainya baik, cukup, dan seterusnya seperti ini. Kalau misalnya sangat kurang juga seperti itu, karena targetnya tidak tercapai, misalnya ini hanya normal tapi hanya 50%, artinya sangat kurang. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mencetak perilaku kerja. Perilaku kerja kalau dulu digabungkan dalam satu halaman prestasi kerja, tapi di PP 30 itu tersendiri ya. Jadi ini halaman perilaku kerjanya. Halaman perilaku kerja yang seperti ini. Kemudian baru di halaman prestasi kerja itu juga tersendiri seperti ini. Nah, hasilnya untuk yang periode Juli sampai Desember itu bernilai baik, walaupun ngepas nilainya hanya 90,5. Ini mepet sekali memang, tapi sudah baik nilainya. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu punya nilai SKP pindahan, nanti akan muncul di sini Bapak dan Ibu, nilai integrasinya. Nah, di sini, nilai SKP Januari-Juni itu 100,6, ini hasil konversinya ya, yang muncul hasil konversinya ya. Kemudian Juli-Desember kita 90,5, kemudian nilai kerja untuk tahun 2021 sudah digabung, nilainya adalah 95,5, dan predikatnya baik, seperti itu. Jadi nanti ada 7 halaman yang Bapak Ibu cetak untuk SKP Juli sampai Desember. Tetapi yang Januari Juni juga Bapak dan Ibu juga wajib sudah mencetaknya. Karena ketika Bapak dan Ibu untuk usulan KP periode April ini itu pasti diminta dua-duanya. Yang Januari Juni pasti diminta, Juli Desember juga pasti diminta. Apalagi untuk Bapak dan Ibu yang kemarin baru dilantik ya. Jadi mungkin tahun ini ada 3 SKP, Januari Juni, Juli sampai Oktober ya, Juli sampai Oktober, kemudian November Desember seperti itu. Jadi ada 3 SKP. Nah, itu harus dilengkapi dan diisi. Nah, untuk penghitungan TPP tidak ada perubahan karena produk tentang TPP juga belum berubah. Jadi Bapak dan Ibu
Kalau nanti aplikasi ini memang masih dan berjalan, tapi masih ada kekurangan, mohon dimaklumi. Karena seperti disampaikan Pak Cucus tadi bahwa pengembangan sistem itu bukan hal yang established berhenti begitu saja, tetapi berjalan tiap hari. Seperti disampaikan Pak Cucus, Microsoft Word yang hanya untuk ngetik saja itu diupdate. Android yang hanya dipakai untuk nelpon saja misalnya itu juga diupdate. WA yang hanya untuk ngirim pesan saja beberapa bulan sekali ada update-nya seperti itu. Artinya sistem ini akan dikembangkan oleh kawan-kawan, oleh Pak Cucus dan tim sampai nanti mendekati sempurna sambil berjalan. Jadi kalaupun nanti ada kekurangannya, kami juga mohon masukan dari Bapak dan Ibu, bisa disampaikan langsung via WA ke kami juga bisa, atau datang ke BKD juga bisa. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu berikan saran dan kritik bisa menjadi bahan kami untuk pengembangan lebih lanjut. Untuk sementara demikian dari kami, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.